Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, dalam kehidupan ini, kadangkala kita dibuat bingung dengan berbagai tekanan, beban, pergumulan, penderitaan, dan berbagai hal-hal yang membuat kita sungguh-sungguh menderita dalam menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam bagian-bagian seperti itu, kita dituntun untuk senantiasa memahami seluruh perjalanan hidup kita berdasarkan kehendak Tuhan bagi kita. Kita akan membaca, mendengarkan bagian firman Tuhan sehubungan dengan bagian tersebut. Mari kita memohon pertolongan kuasa Roh Kudus untuk menyertai kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami tahu Tuhan bahwa setiap hari, setiap saat kami selalu diperhadapkan dengan berbagai tantangan, pergumulan terhadap kami sebagai orang yang percaya kepadamu, supaya kami jangan melangkah salah, berpikir keliru dalam bagian-bagian seperti itu. Mampukan kami Tuhan untuk memahami dan menyelami kehendak-Mu dalam seluruh bagian hidup kami, termasuk dalam bagian seperti itu. Kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu, mampukan kami mengertinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini dari Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Firman Tuhan mengatakan, karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Amin. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita mendengarnya, terlebih melakukannya dalam seluruh keberadaan kehidupan kita. Saudara-saudara, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, sebagai perenungan kita dalam menjalani seluruh keberadaan kehidupan kita hari ini, kita diperhadapkan dengan beberapa contoh iman yang luar biasa yang dikemukakan dalam bacaan firman Tuhan tadi. Secara khusus kita menyoroti tentang apa yang terjadi kepada iman Abraham. Abraham sebagai bapa segala orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, menjadi contoh dan teladan iman orang percaya sampai hari ini. Dalam bagian firman Tuhan tadi, atau bahkan kalau lebih jelasnya kita baca dalam Perjanjian Lama, kita melihat begitu dramatisnya perjalanan kehidupan iman Abraham di hadapan Tuhan. Dan bahkan ketika dia mempersembahkan anaknya Ishak, anak yang sudah lama dinanti dan bahkan satu-satunya dalam pergumulan didapatkan anak itu, hari itu Tuhan meminta supaya dipersembahkan kepadanya. Tentu secara manusia biasa itu menjadi pergumulan yang sangat berat bagi Abraham. Tetapi luar biasanya karena Abraham ini betul-betul taat kepada apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Saudara-saudara, hal yang hampir sama seperti dalam beberapa bagian Alkitab tentang tokoh-tokoh yang sangat terkenal seperti Abraham ini, misalnya Ayub. Kita seringkali menjadikan kitab Ayub sebagai kitab teladan seorang yang betul-betul mempertanggungjawabkan imannya di hadapan Tuhan secara luar biasa. Kita jadikan itu sebagai teladan. Tetapi hati-hati ketika kita membaca kitab Ayub, karena harapan kita bahwa kita mendapatkan teladan iman itu hanya diungkapkan di bagian pertama dan bagian awal dan bagian terakhir. Tetapi bagian pertengahan dari kitab Ayub itu
menampakkan tentang pergumulan beratnya Ayub di hadapan Tuhan, bahkan selangkah lagi dia melangkah dari kehendak Tuhan sebenarnya karena pergumulan yang begitu besar itu. Saya ingin mengatakan kepada kita semua saat ini, ada saatnya di mana Abraham, Ayub, dan beberapa tokoh Alkitab yang kita baca tadi betul-betul mengalami penderitaan dan pergumulan dalam mengikut Tuhan, dalam menampakkan iman dan keyakinan yang sungguh di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak ruang di mana kita betul-betul bergumul dengan iman kita. Tetapi Tuhan mau supaya kita terus menjalani bagian-bagian yang menyesakkan seperti itu. Tuhan mau saudara-saudara supaya dalam bagian-bagian yang seluruhnya kita tidak mengerti, seperti penderitaan yang terjadi kepada kita orang percaya kepada Tuhan itu, mengapa terus terjadi dalam hidup kita. Tuhan mau supaya tidak ada hubungan yang terpisah antara Dia dengan kita dalam kehidupan ini. Dalam ketidakmengertian kita pun dalam bagian-bagian seperti itu, Tuhan mau supaya iman kita adalah kepercayaan yang betul-betul sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan Abraham telah membuktikan itu. Saudara-saudara, dalam pengorbanan Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah mengikuti pola yang dikehendaki oleh Bapa, yaitu jalan salib yang membawanya kepada penderitaan, bahkan kematian. Yang sebelumnya Yesus sudah berkata bahwa tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dalam bagian itu kita dapat melihat loyalitas yang dinampakkan, ditunjukkan oleh Yesus terhadap Bapa di sorga. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Sejauh mana loyalitas, kekuatan iman kita yang kita persembahkan dan kita tunjukkan terhadap Bapa di sorga dalam kehidupan yang sehari-harinya diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan hari-hari ini. Mari saudara-saudara, sekali lagi seperti yang saya telah katakan tadi, ada begitu banyak perkara dalam kehidupan ini yang kita sepenuhnya belum mendapatkan jawaban. Yang di dalam bagian-bagian seperti itu kita menghadapi begitu banyak penderitaan dan pergumulan. Jalan satu-satunya adalah iman mengajarkan kita penyerahan total kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan tidak mungkin mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita kalau sebelumnya Dia tidak mempersiapkan berkat, anugerah, kekuatan, dan pengharapan yang lebih baik untuk menghadapi pergumulan itu. Jalani hari ini dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami selalu mengucap syukur kepadamu untuk kasih setiamu yang luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau menggumuli tentang penderitaan pergumulan yang sering kali kami hadapi dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya dan taat kepadamu. Tuhan, kuatkan kami selalu, agar dalam iman dan pengharapan tidak membuat kami jatuh setiap kali kami menghadapi tantangan dan pergumulan dalam hidup kami. Dalam doa syafaat ini Tuhan, kami mendoakan yang sakit. Kami berdoa mendoakan Bapak Yohanes Gadi, Bapak Efraim Pabontong, Bapak Yudus Dengen, Nyonya Peter Rama, Ibu Marta Batik, Bapak Peter Pakan, Nyonya Esther Zainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, Nyonya Yuliana Payungallo, Nyonya Embon Nampulembang, Bapak Terandi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Onies Lakburlawal, Nyonya Joni Doa, Bapak Sujadi, Nakamasei Elora Lawairila, Bapak Evandi Padang, Bapak Leonardi Sambo, Saudari Liliani Omaketi, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoa, Nyonya Ludia Kanola, Fenandi, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Mina, Bapak M. Pesalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Herman Mangalo, Bapak Yusuf El Samben, Saudara Tresia, Nyonya Samuel Tampang, Nato Nyonya Selvi B. Silambi, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Peter Tenna, dan mungkin ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Tuhan kasihi, Tuhan lindungi, Tuhan kuatkan. Bahkan dalam bagian seperti itu mereka kiranya tetap
merasakan pekerjaan Tuhan tetap luar biasa dalam kesakitan dan kelemahan mereka. Mereka yang menderita, mereka yang berduka cita, mereka yang bergumul, kami tetap berdoa biarlah di dalam seluruh keberadaan hidup kami dalam beban dan pergumulan Tuhan, Tuhan selalu menguatkan kami. Pekerjaan pelayanan di tengah-tengah jemaat kiranya juga Tuhan berkati agar semua tetap dijalankan dengan baik ke depannya. Di masa pandemi kami terus berharap kepada Tuhan, Tuhan selalu menguatkan dan memampukan kami menjalaninya. Pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan juga tolong supaya mereka sungguh dapat memerintah kami seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami hari ini Tuhan, dalam seluruh kegiatan hidup kami. Ampuni salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jadi akhirnya saudara-saudara jalani hidup dengan baik, yakin Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Shalom.